Di dalam sebuah ruangan besar, seorang kultivator paruh baya biasa berkata dengan nada hati-hati, "Senior, saya benar-benar minta maaf. Junior telah membuka toko material selama bertahun-tahun. Namun saya belum pernah mendengar tentang embun 1000 tahun sebelumnya. Adapun tanduk batu, itu adalah tanduk yang tumbuh dari binatang buas batu yang langka. Hanya ada beberapa kultivator yang pernah melihatnya. Sepertinya senior harus melihat-lihat toko lain atau ruang lelang untuk melihat apakah mereka memilikinya. Ini adalah toko terbesar di pulau ini. Jika Anda tidak memilikinya, toko lain juga tidak. Adapun ruang lelang, saat ini saya tidak punya waktu." Hani mengerutkan kening dan duduk di kursi di seberang kultivator paruh baya. Dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke sisi kursi dengan kesal. Kultivator paruh baya mengungkapkan sedikit rasa malu pada kata-kata Handi, namun dia jujur ketika dia mengatakan bahwa dia tidak punya cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan Handi. Karena itu, dia hanya bisa terus tersenyum manis. Bagaimanapun, dia berada di hadapan ahli formasi inti yang jarang terlihat. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Ketika Hani melihat sikap pemilik toko, dia tahu bahwa dia benar-benar nggak memiliki kedua barang itu. Sambil menghela nafas, Hani berdiri dan berjalan keluar. Tampaknya dia harus memikirkan metode lain untuk menemukan dua bahan terakhir Ninkel Spirit Ginseng. Untungnya dia masih jauh dari puncak formasi inti, karena obatnya hanya bisa digunakan pada saat memadatkan jiwa yang baru lahir, jadi dia nggak terburu-buru. Saat kultivator paruh baya dengan hormat mengantar Handi keluar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Meskipun Anda mungkin tahu namanya sebagai embun 1000 daun, itu mungkin dikenal dengan nama lain." Cahaya aneh berkedip dari mata Handi dan dia berhenti, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, apa artinya?" Pria paruh baya dengan jujur menjawab, "Bukan untuk menyombongkan diri, tapi junior ini telah menghabiskan lebih dari 100 tahun mengelola toko bahan ini. Saya telah melihat segala macam bahan yang aneh dan langka. Jika ada bahan yang belum pernah saya dengar, kemungkinan itu disebut dengan nama yang diturunkan dari kultivator kuno. Saat ini mungkin dikenal dengan sebutan lain. Ini adalah sesuatu yang saya temui beberapa kali sebelumnya. Embun 1000 daun ini mungkin sebenarnya bahan obat yang agak umum." Hati Hani bergerak. Dia merasa bahwa kata-kata pria itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, Ninkel Spirit Ginseng adalah barang dari legenda. Masuk akal jika formulanya diturunkan dari zaman kuno. Sepertinya dia harus memeriksa beberapa catatan kuno untuk mengetahui identitas aslinya. Dengan pemikiran itu, Hani mengangguk dengan ekspresi santai dan diam-diam meninggalkan toko. Setelah itu, Hani menyaring semua formula pilnya yang cocok untuk kultivator formasi inti dan membuat persiapan untuk penyempurnaan pil masa depannya. Hani secara khusus menimbun bahan tambahan yang gak dapat ditanam dengan cairan dari botol kecilnya. Perjalanan kali ini ke Laut Bintang Luar nggak diragukan lagi akan memakan waktu lama. Hani nggak mau rencananya membuat pil dengan jumlah yang sangat banyak gagal karena kekurangan bahan umum yang akan memperlambat kemajuannya dalam kultivasi. Dengan koleksi harta sihirnya saat ini bersama dengan bantuan beberapa formasi bendera, dia seharusnya dapat menangani monster iblis kelas 7 tanpa pertanyaan. Secara alami, jika dia menemukan binatang iblis kelas 8, dia nggak punya pilihan selain melarikan diri. Begitu binatang iblis mencapai kelas 8, dikatakan bahwa kebijaksanaan mereka akan jauh lebih besar daripada manusia biasa, dan tubuh mereka dapat mengambil bentuk seperti manusia. Karena keterampilan bawaan mereka yang sangat kuat,
mereka akan memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan kultivator jiwa baru lahir dari peringkat yang sama. Beberapa jam kemudian, Hani berhasil mengumpulkan semuanya dan meninggalkan kota pasar ke arah pelabuhan. Pada saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam, mengubah langit menjadi bayangan malam yang mendung. Sesaat kemudian, rentetan cahaya tanpa henti melesat ke arah pulau dari cakrawala, meninggalkan gemuruh guntur di belakangnya. Ekspresi Hanli tiba-tiba berubah, dan dia dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan sihirnya merobek langit dengan garis biru. Dari tekanan yang dipancarkan, tampaknya serangan itu berasal dari serangan simultan dari setidaknya 1000 kultivator. Pada saat berikutnya, formasi besar diaktifkan dan menutupi seluruh pulau dengan penghalang cahaya merah. Berhasil memblokir serangan itu dengan kaku. Pada saat yang sama, ada banyak kultivator berpakaian putih yang menyerang balik penyerang di langit dengan alat sihir mereka. Hani tertawa pahit. Koalisi Starfall telah bergerak sangat cepat. Mereka bahkan berhasil mendekatkan pertempuran ke Pulau Bintang Surgawi hanya dalam beberapa bulan. Kota Bintang Surgawi pasti akan menerima berita tentang pertempuran mendadak ini melalui cara khusus. Sekarang, rencananya untuk bergegas menuju Kota Bintang Surgawi telah benar-benar hancur. Merasa sangat kesal, ekspresi Hani berubah-ubah untuk waktu yang lama, sebelum dia tiba-tiba menginjakkan kakinya di tanah. Kemudian dengan serangkaian distorsi, tubuhnya menghilang dari pandangan. Meskipun dia enggan untuk melibatkan dirinya dalam pertempuran, dia tetap diam-diam melepaskan indera spiritualnya. Jika dia menebak dengan benar, pelabuhan dan sekitarnya seharusnya cukup aktif. Seperti yang dia duga, banyak seberkas cahaya segera melesat ke arah pelabuhan dari dalam pulau. Tapi saat mereka semakin dekat, mereka semua menghilang dari pandangan. Mereka diam-diam bersembunyi untuk mengamati pertempuran yang sedang berlangsung di udara. Mereka berjumlah lebih dari 100. Sebagian besar berada di tahap pembangunan fondasi, dengan hanya sekitar 30 kultivator pemurnian Ki dicampur di antara mereka. Adapun kultivator formasi inti seperti Hanli, hanya ada 5 atau 6 dengan kultivator peringkat tertinggi berada di tahap formasi inti tengah. Meskipun orang itu diam-diam menonton dari balik bukit, indera spiritual Hanli jauh lebih unggul dari mereka, memungkinkan Hanli untuk mengamatinya tanpa diketahui. Meskipun indera spiritual Hanli nggak sekuat seorang kultivator jiwa baru lahir, tapi dengan mengolah teknik perkembangan hebat, itu juga nggak jauh lebih lemah. Dia bahkan bisa menyembunyikan dirinya dari kultivator jiwa baru lahir di dekatnya. Sepengetahuannya, mayoritas kultivator jiwa baru lahir berlama-lama di tahap jiwa baru lahir tanpa harapan kemajuan. Dan yang membuatnya lega, dia bisa merasakan monster seperti itu di dekatnya. Namun, karena koalisi Starfall berani menyerang Pulau Cerah Selatan, setidaknya harus ada satu kultivator jiwa baru lahir di pasukan utama. Karena itu, Hanli hanya bisa menyembunyikan dirinya dan dengan sabar menunggu akhir pertempuran sebelum diam-diam menyelinap pergi. Pertempuran gak berlangsung lama di pelabuhan. Saat penghalang merah melepaskan kilatan cahaya dari dampak rentetan warna-warni, sinar abu-abu besar yang dipenuhi dengan ki jahat tiba-tiba menghantamnya. Dengan bantuan pemboman padat, alat dan teknik sihir, formasi besar akhirnya mulai goyah. Dengan serangkaian ledakan, penghalang merah itu berkedip-kedip dengan keras dan akhirnya pecah dengan ledakan tajam. Nggak diketahui apakah karena kekuatan mantra formasi atau perbuatan istana bintang sendiri, pecahan penghalang cahaya merah perlahan menyebar ke langit dalam semburan cahaya terakhir, menabur kekacauan di seluruh jajaran koalisi Starfall. Seolah telah merencanakan ini, para kultivator Istana Bintang memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Di antara para kultivator yang melarikan diri,
ada yang melesat keluar dari pelabuhan dengan kecepatan luar biasa. Mereka tampaknya adalah kultivator kelas tinggi yang tersisa di pulau itu. Pada saat yang hampir bersamaan, lebih dari 10 rentetan cahaya yang sama kuatnya melesat ke arah mereka dalam pengejaran jarak dekat. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya itu menghilang tanpa bekas. Tampaknya, eselon atas dari koalisi Starfall ingin menyingkirkan semua kultivator Istana Bintang di Pulau Cerah Selatan dalam satu gerakan bersih, bahkan tanpa satupun pelarian. Pada saat itu, banyak kultivator koalisi Starfall mulai perlahan turun dari langit. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka terdiri dari dua sekte yang berbeda. Salah satu seragam memiliki jubah perak yang dilapisi dengan emas, sementara yang lainnya memiliki jubah yang sepenuhnya hijau. Tampaknya Jalan Benar dan Iblis bertindak bersama. Hani merasa sangat terkejut melihat seberapa cepat pertempuran itu berakhir, tetapi dia segera memahaminya. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara yang diserang dan penyerang. Sementara Istana Bintang telah melakukan yang terbaik, mereka nggak dapat mengimbangi kurangnya jumlah. Saat Hani bertanya-tanya apakah dia harus memanfaatkan gangguan itu untuk melarikan diri dari pulau, seorang lelaki tua terbang keluar dari kelompok kultivator berjubah hijau. Ketika Hani menyapu kesadaran spiritualnya melewatinya, dia menganggap orang tua itu sebagai kultivator formasi inti awal. Pria itu dengan tenang terbang di atas penonton di dekat pelabuhan dan menyapu pandangannya melewati mereka. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Dengarkan baik-baik rekan Taois. Di bawah perintah Tetua Wang dari koalisi Starfall, saya penegak Chang Yunlong mengumumkan bahwa Istana Bintang telah disingkirkan dari pulau ini. Untuk mencegah kesalahpahaman, saya harap nggak ada dari Anda yang tergesa-gesa meninggalkan pulau. Selama 4 jam berikutnya, kita akan mengejar sisa-sisa Istana Bintang. Semua orang bisa pergi setelah itu. Saya meminta agar semua orang tetap tenang. Aliansi kami hanya memiliki kebencian terhadap Istana Bintang dan sekutunya. Kami nggak akan bertindak melawan rekan Taois lainnya. Meskipun suaranya nggak terlalu keras, itu jelas dan bergema, memungkinkan semua kultivator terdekat untuk mendengarnya dengan jelas. Para kultivator yang tersembunyi di dekatnya tidak bisa tidak saling memandang, karena nggak ada yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Saat-saat berikutnya dipenuhi dengan keheningan total. Ketika Hani mendengar ini, dia merasa lega. Tampaknya untuk memenangkan hati orang lain, mereka nggak mau memperlakukan kultivator netral dengan tidak adil. Jika dia akan terlambat, biarlah. Bahkan jika dia harus pergi sekarang, masih belum pasti apakah dia bisa menyelinap ke kota atau tidak. Saat Hani memikirkan ini, pria tua berjubah hijau itu terbang kembali tanpa berkata-kata. Ketika Hani melihat lelaki tua itu menghilang, dia tidak segera mengambil tindakan. Mungkin karena kata-kata lelaki tua itu atau misi yang mereka bawa. Yang lain juga nggak ada yang pergi dari pelabuhan. Sebaliknya, mereka mengamati dengan cermat tindakan koalisi Starfall. Pada saat itu, para kultivator berjubah perak membongkar formasi secara teratur dan mulai menempatkan mantra formasi mereka sendiri. Adapun para kultivator berjubah hijau, setengah dari mereka tinggal di dekat pelabuhan dengan waspada. Sementara yang lainnya terbang melewati Hanli menuju pusat pulau. Tampaknya Pulau Cerah Selatan akan menjadi pos terdepan di mana mereka akan melancarkan serangan mereka ke kota bintang surgawi. Melihat para kultivator ini secara diam-diam menjalankan perintah mereka dengan disiplin cukup mengejutkan Hanli. Tampaknya orang-orang Jalan Benar dan Iblis telah berencana untuk menguasai laut bintang tersebar. Bagaimanapun, melatih para kultivator yang disiplin seperti itu bukanlah masalah yang hanya memakan waktu beberapa puluh tahun.
Namun Hani merasa sangat bingung bahwa Istana Bintang akan secara pasif menunggu koalisi Starfall menyerang. Apakah mereka begitu lemah sehingga mereka nggak bisa melakukan serangan balik? Atau apakah Istana Bintang hanya mengulur waktu agar petapa bintang surgawi meninggalkan pengasingan? Hani merasa sangat bingung dengan ini, tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia tertawa. Terlepas dari rencana dan intrik tersembunyi apa yang mungkin dimiliki Istana Bintang dan koalisi Starfall, mereka sama sekali nggak ada hubungannya dengan kultivator nakal seperti dirinya. Selama dia berhati-hati, nggak akan mungkin dia terjebak dalam skema mereka. Dengan pemikiran itu, Hanli mendapatkan ketenangannya sekali lagi. Setelah dengan tenang menunggu selama 4 jam, lelaki tua berjubah hijau dan 3 kultivator formasi inti telah kembali ke pelabuhan. Saat lelaki tua itu melayang di udara, dia berkata dengan suara yang jelas, "Sesama Taois, jika Anda ingin meninggalkan pulau, Anda hanya perlu menunjukkan identitas Anda, atau menunjukkan kepada kami seni kultivasi Anda. Jika Anda tidak ingin pergi, maka Anda dapat terus tinggal di sini. Selama nggak memiliki permusuhan dengan koalisi Starfall, Anda akan diperlakukan dengan adil." Setelah kata-kata ini diucapkan, ada saat keributan sebelum keheningan kembali. Meski kata-katanya sopan, nggak ada yang mau mengungkapkan diri. Kultivator jalan benar sangat enggan untuk mengungkapkan diri mereka kepada kultivator jalan iblis ini. Mungkin hubungan sebelumnya nggak terlalu bagus. Jika mereka sebelumnya telah membuat kecerobohan dan menyebabkan pelanggaran, mereka akan mengutuk diri mereka sendiri. Meskipun kemungkinannya cukup kecil, mereka lebih memilih orang lain yang berani mengambil resiko. Hanli juga tetap diam. Setelah hening beberapa saat, ketika pria berjubah hijau itu mulai tampak suram, seberkas cahaya putih akhirnya terbang ke arahnya. Seorang pria muda dengan patuh terbang di depan pria tua itu dan dengan hormat memberi hormat. "Junior adalah murid dari sekte pembukaan langit Sinming. Saya pernah melihat senior sebelumnya. Ini adalah tanda pengenalku, pedang air putih." Dia kemudian mengambil pedang putih yang berkilauan dan menyerahkannya padanya. Setelah lelaki tua itu memeriksa pedang itu, wajahnya menjadi santai, dan dia menyerahkannya kembali kepada pemuda itu. "Oh, sekte pembukaan langit. Saya memang pernah bertemu dengan guru sekte yang terhormat Liu sebelumnya. Alat ajaib ini dipegang oleh semua murid sekte pembukaan langit. Kamu boleh pergi." Pemuda itu kemudian tersenyum dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum terbang keluar dari pelabuhan. Nggak ada satupun kultivator dari koalisi Starfall yang menghalangi jalannya. Melihat pemuda itu berhasil meninggalkan pulau tanpa kesulitan, yang lain mulai terbang menuju lelaki tua itu dan menampakkan diri. Orang tua itu tampak kaya dengan pengalaman. Terlepas dari token atau seni kultivasi apa yang mereka ungkapkan, lelaki tua itu dapat mengenalinya dengan sekilas yang membuat Hanli terkejut. Tapi ketika Hanli melihat formasi inti seperti dirinya dibiarkan pergi, dia mulai merasa nggak sabar. Dia kemudian menampakkan dirinya dan terbang menuju langit sebagai seberkas cahaya biru. Siapakah rekan Taois? Ketika orang tua itu melihat bahwa Hanli adalah seorang kultivator formasi inti, nadanya menjadi sedikit lebih bijaksana. "Saya adalah tetua tamu dari Sekte Suara Indah. Ini adalah token sekte saya. Mohon dilihat." Pada hari peri ungu menganggapnya sebagai tetua, dia memberinya lencana. Hanli mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Orang tua itu dengan hati-hati memeriksa token itu dan menatap Hanli sambil berkata, "Sekte Suara Indah, para tetua sekte Anda bernama Hanli dan jiwa bengkok. Seringkali dalam kultivasi terpencil dan jarang terlihat. Kamu yang mana?" Hati Hanli bergetar, tapi dia tersenyum tenang. "Namaku Hanli. Saya nggak menyangka bahwa rekan Taois akan mengetahui nama kultivator gelandangan yang nggak tahu apa-apa seperti saya.
Orang tua itu terkekeh dan berbicara dengan nada sopan yang tak terduga. Itu bukan apa-apa. Sekte Anda yang terhormat terkenal di seluruh laut bintang tersebar, terutama peri ungu dari sekte Anda. Tuan muda klan kami sudah lama ingin melihat kecantikannya yang luar biasa. Saya berharap rekan Taoist dapat menyampaikan kata-kata itu. Kaget sesaat muncul di wajah Handi sebelum dia dengan ragu bertanya, "Tuan muda, siapa yang mungkin Anda bicarakan?" Tuan muda sekte saya adalah satu-satunya keturunan dari leluhur yang agung. Meskipun sedikit yang tahu tentang namanya sekarang, itu nantinya akan bergema di seluruh laut bintang tersebar. Dalam hati, Hani terperangah, tapi dia setuju. Baiklah, jika saya bertemu dengan pemimpin sekte, saya pasti akan menyampaikan kata-kata itu. Orang tua itu tampak cukup puas dengan tanggapan Hanli. Setelah meraba-raba token itu beberapa saat lagi, dia mengembalikan token itu kepada Hanli dan berkata, "Bagus, karena nggak ada yang salah dengan token Anda dapat pergi." Setelah Hanli memberi hormat, dia perlahan terbang. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat Hani terbang menuju cakrawala. Pria kekar di antara kultivator formasi inti melihat lelaki tua itu dan bertanya dengan heran, "Apa itu? Apakah ada yang salah? Apakah identitasnya salah?" Orang tua itu memutar jenggotnya dengan jarinya sebelum memperlihatkan slip giok hijau di telapak tangannya. "Nggak ada yang salah dengan identitasnya. Kami telah lama memperoleh potret dua tetua dari agen kami di Sekte Suara Indah. Penampilannya sama persis dengan yang diberikan kepada kami. Nggak ada keraguan bahwa dia adalah tetuahan. Bahkan jika dia berpura-pura menggunakan semacam teknik penyamaran rahasia, dia nggak akan bisa lepas dari mata tajam tetua Wang saat dia meninggalkan pelabuhan." Pria kekar itu mendengus dengan ketidakpuasan. "Karena nggak ada masalah, mengapa kamu memakai ekspresi itu?" Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lelaki tua itu berkata, "Tetuahan dari Sekte Suara Indah bukanlah karakter yang sederhana. Saya takut, bahkan jika kita berdua melawannya, kita nggak akan menang." Pria kekar itu tertegun sebelum menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang menabuh drum dengan itu. Dia dengan ragu berkata, "Apa artinya itu? Bukankah dia seorang kultivator formasi inti awal seperti kita? Apalagi dia adalah seorang kultivator gelandangan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita berdua, yang telah sering menerima ajaran leluhur surgawi kita?" Orang tua itu sama sekali nggak terganggu oleh kata-katanya dan dengan tenang memberikan penjelasan. "Penegak Liu harus tahu bahwa meskipun seni tujuh iblis kami nggak dapat dianggap sebagai teknik kultivasi kelas atas, kami sangat sensitif terhadap jumlah ki mengerikan yang dimiliki seseorang. Ki mengerikan yang dia miliki adalah yang terberat yang pernah saya lihat dari seorang kultivator formasi inti. Nggak sedikit kultivator yang mati oleh tangannya." Pria kekar itu keberatan. "Itu bukan apa-apa. Jadi bagaimana jika dia membunuh beberapa kultivator kelas rendah? Saya juga bisa melakukan itu." "Ini tidak sama. Meskipun Anda dapat mengumpulkan sedikit ki yang lemah dari itu hanya akan berlangsung sebentar dan akan dengan mudah menghilang. Adapun orang ini, ki-nya yang mengerikan gak hanya sangat padat, tetapi juga sangat dingin. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dikembangkan dengan membunuh sejumlah besar kultivator dengan pangkat yang sama atau lebih tinggi. Kecuali jika dia menggunakan beberapa teknik rahasia khusus untuk membebaskan dirinya dari ki yang mengerikan, itu akan menghantui tubuhnya selamanya." Setelah kilatan dingin berkedip dari matanya, dia dengan tegas melanjutkan, "Selanjutnya, dia tampaknya telah memahami beberapa teknik pedang ki yang ajaib, menyebabkan rentang ki yang mengerikan menjadi sangat besar, benar-benar mencengangkan. Jika seorang kultivator biasa akan melawannya, nggak hanya sihir dan teknik ilusi mereka akan melemah, tetapi jika ki buruknya dikultivasikan sepenuhnya, lawan-lawannya untuk sementara dapat kehilangan keinginan mereka untuk bertarung jika mereka nggak melindunginya.
Jika dia mengembangkan seni 7 iblis kami, dia akan membuat kemajuan pesat. Tentu saja orang tua itu nggak tahu bahwa Handi jarang membunuh kultivator formasi inti, tetapi malah membunuh beberapa ratus binatang iblis kelas 5 yang setara. Alasan Kinya yang berat benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pria kekar itu menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan bingung. Penegak jam, mungkinkah Anda ingin menjadikannya sebagai murid? Terlepas dari Kinya yang menyebalkan, dia nggak akan menjadi murid Anda. Jangan lupa bahwa dia adalah kultivator formasi inti juga. Orang tua itu dengan tenang berkata, terima dia sebagai murid? Tentu saja tidak. Saya hanya tertarik pada metode yang dia gunakan untuk mengumpulkan ki yang begitu kuat. Dia pasti punya rahasia. Mendengar itu, pria kekar itu kehilangan minat. Dia memperhitungkan bahwa di seluruh laut bintang tersebar, setiap seni kultivasi yang menarik dukungan dari ki yang mengerikan untuk berkembang, semuanya milik sekte pemberontak. Karena seni kultivasinya sendiri bukan salah satunya, dia merasa nggak tertarik. Tapi pria kekar itu segera memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu mengatakan bahwa Tuan Muda tertarik pada peri roh ungu dari sekte Suara Indah. Mengapa saya belum pernah mendengar ini sebelumnya? Mungkinkah dia memberitahumu secara pribadi? Hehe, Tuan Muda nggak perlu memberitahu saya apapun. Anda harus tahu seni kultivasi yang dikembangkan oleh Tuan Muda. Dengan ketenaran luas dari kecantikan peri roh ungu, jika kita bisa mempersembahkan wanita itu kepada Tuan Muda kita, akan ada banyak hadiah. Tuan Muda baru saja mencapai tahap formasi inti akhir. Dengan petunjuk dan perlindungan leluhur suci, saya rasa dia akan menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir dalam waktu kurang dari 100 tahun. Pria kekar itu nggak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, sebelum dia dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Pria kekar itu lalu mengusap tangannya dengan senyum sinis dan berkata, "Lalu kapan kita harus bertindak?" Tampaknya Tuan Muda akan meninggalkan pengasingan. Orang tua itu dengan tenang berkata, tidak perlu terburu-buru. Akan lebih baik melakukan ini setelah pertempuran besar berikutnya. Lagi pula, akan lebih baik bertindak setelah kita menunjukkan kekuatan koalisi Starfall kita. Jika mereka nggak mau menyerah ketika saatnya tiba, kita akan dapat menangkapnya dengan dalih bahwa dia memiliki hubungan rahasia dengan Istana Bintang. Dia harus patuh. Pria kekar itu bersukacita dan tertawa. Bagus, karena mereka hanya memiliki 2 tetua formasi inti awal. Mereka nggak akan berani menghentikan rencana kita. Rekan Chang benar-benar pintar. Orang tua itu tersenyum mendengarnya. Pada saat yang sama, dia dengan senang berpikir, pada saat itu, saya akan dapat menekan tetuahan dari Sekte Suara Indah untuk dengan patuh menyerahkan rahasianya untuk mengumpulkan ki yang mengerikan, 2 burung dengan 1 batu. Dengan pikiran itu, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan memasang ekspresi aneh. Handi sekarang telah mencapai ujung pelabuhan. Setelah melirik beberapa kultivator koalisi Starfall yang ramai di pulau itu, dia memutuskan untuk mempercepat. Tetapi pada saat itu, perasaan spiritual yang kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya tanpa hambatan. Handi terkejut, tapi dia segera berhenti dan tetap melayang di langit. Ini adalah sesuatu yang dia antisipasi sebelumnya. Bagaimana koalisi Starfall membiarkan kultivator formasi inti dilepaskan pada sesuatu yang sederhana seperti token? Handi menganggap bahwa pemilik indera spiritual adalah pemimpin mereka. Seorang eksentrik jiwa baru lahir menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya. Tampaknya ini adalah tindakan untuk mencegah kultivator formasi inti menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan mereka dan melarikan diri dari pulau dengan identitas palsu. Ekspresi Hani benar-benar tenang dan gak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia bahkan gak repot-repot mempertimbangkan untuk menggunakan identitas palsu sejak awal.
Ini karena teknik ini dapat dilihat oleh mereka yang memiliki indera spiritual yang kuat. Kecuali seseorang menggunakan teknik legendaris dari zaman kuno atau harta sihir yang sangat berharga. Seandainya dia secara dangkal mengubah penampilannya dan menggunakan identitas palsu, dia akan tampak sangat mencurigakan jika dia ditangkap, menyebabkan reaksi keras. Sebaliknya, dia lebih suka memanfaatkan statusnya sebagai tetua dari sekte suara indah dan mengambil resiko meninggalkan jejak untuk Zenithine dan yang lainnya. Pada saat para eksentrik tua melacaknya, dia sudah berada di laut bintang luar dan benar-benar gak tersentuh. Dengan pemikiran tersebut, Hanli dengan tenang membiarkan kultivator jiwa baru lahir untuk memeriksanya dengan indera spiritualnya. Seperti yang diharapkan, indera spiritual segera menghilang tanpa meninggalkan bekas di tubuhnya. Hanli menghela nafas panjang dan dengan tenang terbang menuju laut. Gak lama setelah Hanli meninggalkan pulau itu, dia mulai terbang dengan kecepatan tertinggi. Setengah hari kemudian, Hanli bertanya-tanya bagaimana dia harus memasuki kota saat dia terbang ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan memeriksa sekelilingnya dengan tatapan bingung. Ekspresinya tiba-tiba menegang saat dia menatap ke kejauhan. Dia menyelimuti tubuhnya dengan lapisan cahaya biru samar dan melayang di tempatnya. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya biru dan merah terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Cahaya tiba di depan Hanli dalam sekejap, memudar untuk mengungkapkan dua kultivator paruh baya yang mengenakan jubah perak dengan lapisan emas. Kultivator koalisi Starfall. Keduanya adalah kultivator formasi inti awal. Salah satu dari mereka tampak terpelajar, memiliki wajah pucat dan gak berjenggot. Yang lainnya adalah pria yang agak kekar dengan kulit coklat. Mereka hanya menatap dingin Hanli tanpa sepatah kata pun. Indera spiritual mereka jelas terkunci pada Hanli, seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Ekspresi Hanli bergerak sejenak. Dia kemudian bertanya kepada mereka dengan suara yang dalam. Urusan apa yang kalian berdua miliki? Saya sedang terburu-buru. Jika Anda nggak memiliki apa-apa untuk dikatakan, maka saya akan pergi. Salah, Anda akan ikut dengan kami. Pria kekar itu dengan dingin berbicara dengan nada memerintah. Hanli cemberut dan matanya bersinar dingin. Apa aku menyinggung kalian berdua? Atau apakah koalisi Starfall telah menangkap orang secara kejam sesuka mereka? Sesama Taois, mohon jangan marah. Kami berada di bawah perintah untuk mengejar dan menghilangkan sisa-sisa Istana Bintang. Kami berhasil melukai kultivator Istana Bintang baru-baru ini. Tetapi dia berhasil melarikan diri ke arah ini menggunakan teknik yang aneh. Kebetulan, kami menemukanmu saat mengejarnya. Menurut pengetahuan kami, kultivator Istana Bintang memiliki teknik pengubahan wajah. Karena kami nggak dapat mengetahui apakah penampilan Anda asli, kami harus meminta Anda untuk menemani kami sampai kami menemukan kultivator yang lolos. Pria parubaya terpelajar, berbicara dengan cukup sopan, tetapi dia jelas nggak berniat membiarkan Hanli pergi.